matahari tenggelam, yakni masuk waktu maghrib, pohon-pohonan, tumbuhan, yakni memang di waktu itu sampai makin malam itu mengeluarkan racun tumbuhan, bahasa kerennya toksin lah, ya, yang alamiah, dan itu memang sangat bahaya bila mana terhirup oleh manusia. Dosa yang paling besar dan akan sangat bahaya bila muslim terbawa mabuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa Kelana Masa dimanapun Anda berada. Berjumpa lagi bersama kami, saya Edi dan bersama Gus Iman di video-video Kelana Masa yang akan kami sajikan kepada Anda semua. Pemirsa Kelana Masa, malam hari ini kembali saya akan berbincang secara santai dengan Gus Iman. Dan tema kali ini kita mengambil mitos dilarangnya kita keluar di saat maghrib. Karena memang mitos ini, atau mungkin nantinya mitos atau enggaknya kita coba gali di obrolan ini. Tapi setahu saya ketika saya masih kecil atau teman-teman di luar sana juga pernah merasakan, mungkin kita dulu dilarang keluar ketika waktu maghrib. Ada apa di waktu maghrib ini, dan melalui obrolan ini kami akan mengupas mitos tersebut. Tapi sebelumnya saya ingatkan untuk pemirsa Kelana Masa dan calon penonton Kelana Masa untuk like, komen, dan share video ini, dan subscribe juga channel YouTube ini supaya mendukung kami untuk terus berkembang dan lebih baik lagi. Assalamualaikum Gus Iman. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sehat Gus Iman? Alhamdulillah sehat. Saya mau tanya-tanya lagi. Boleh. Nggak bosen kira-kira? Enggak ya. Ini karena apa ya? Ya, saya ingin tanya-tanya terus karena memang mungkin bisa jadi pertanyaan-pertanyaan saya ini bisa mewakili dari sisi penonton, Gus. Oke. Kali ini tadi Gus Iman sempat sudah tahu lah ya, nggak perlu saya ulang ya, ketika kita maghrib keluar rumah kita dilarang sama orang tua kita yang dulu, yang mungkin yang lebih tepatnya orang-orang tua terdahulu yang memang sudah, mungkin kalau zaman sekarang, orang-orang tua zaman sekarang mungkin kurang mengambil apa ya, kurang memperdulikan hal ini, kurang open gitu lah ya. Karena memang orang tua kita dulu ketika kita keluar maghrib kita dilarang untuk keluar waktu maghrib. Di posisi ini ketika saya masih kecil, saya nggak banyak bertanya. Ya, mungkin lebih tepatnya nggak berani bertanya. Tapi sebetulnya di dalam pemikiran saya selalu bertanya, kenapa kita dilarang untuk keluar waktu maghrib. Nah, malam hari ini saya akan bahas ini dan bertanya sama Gus Iman, kira-kira ada apa sebetulnya di waktu maghrib ini, Gus? Jadi tentang adanya larangan ataupun pesan dari orang-orang tua kita terdahulu, dilarang untuk keluar di waktu tersebut, tentunya ya bukan tanpa alasan. Tapi mungkin alasannya itu nggak dijabarkan, sehingga generasi muda, mungkin generasi muda dulu dan generasi muda yang ada di zaman sekarang ini pun tak mengerti ya. Tapi lagi-lagi akan sedikit kita bantu terangkan sesuai kapasitas pengetahuan saya. Salah satu alasannya tentunya waktu maghrib itu identik pergantian masuknya waktu siang dan masuk waktu malam, matahari tenggelam. Lebih tepatnya itu waktu masuk sholat. Iya, jadi himbauan orang tua itu ya jangan kalian keluar di waktu maghrib. Intinya ya sholat. Nah, yang pertama itu ibadah, baik yang di rumah ataupun yang mungkin ke masjid, ke musola, ke surau, ataupun langgar kalau bahasa orang tua dulu. Ya. Ini selain sebagai larangan keluar maghrib untuk menunaikan ibadah sholat, kira-kira ada hal lain nggak di sini? Ya. Sedikit yang saya pahami secara ilmiah, ya, secara ilmiah lagi-lagi. Tapi bila mana kok salah ataupun kurang tepat, mohon maaf tentunya. Tapi itu dulu sudah kami telusuri dan kami analisa. Ya.
bahwasannya saat matahari tenggelam, yakni masuk waktu maghrib, pohon-pohonan, tumbuhan, yakni memang di waktu itu sampai makin malam itu mengeluarkan racun tumbuhan, bahasa kerennya toksin lah, ya, yang alamiah, dan itu memang sangat bahaya bila mana terhirup oleh manusia. Apalagi dalam kadar yang cukup besar, ya, makanya dilarang oleh orang tua dulu, janganlah kalian gentayangan atau ngelayap di waktu maghrib ya. Ya, karena memang ada toksin, tumbuhan mengeluarkan toksin, ya. Ketika dihirup sama manusia bisa jadi bahaya, Gus. Bahaya, iya, seperti itu salah satunya. Jadi ini dari sisi ilmiah tadi, kan, Gus. Coba saya penasaran dari sisi dari sisi gaib mungkin, Gus, yang berhubungan dengan hantu atau jin. Kira-kira maghrib itu gimana kok kita sampai dilarang keluar? Apa ada hantu yang bergentayangan supaya nanti takutnya kalau bahasa ininya sekarang nyambet, kita bisa mengalami kesambet itu? Kira-kira gimana, Gus? Kalau bahasa gentayangan tidak. Jadi saya luruskan bahasanya, memang di pergantian siang mau menjelang ke malam, di situ mulai makhluk gaib, khususnya bangsa jin, baik yang muslim ataupun non muslim, itu mulai lebih eksis beraktivitas. Karena waktu siang buat kita manusia, tak ubahnya itu malam buat bangsa mereka. Berarti terbalik, Gus, ya? Terbalik. Ketika waktu kita tidur, mereka beraktivitas. Mereka beraktivitas lebih, ya, karena menurut mereka itu siang. Insya Allah seperti itu. Memang ya banyak alasan, cuma lagi-lagi mungkin sama orang tua kita dulu-dulunya nggak pernah diuraikan sedemikian rupa sehingga itu dianggap hanya merupakan sebuah mitos belaka yang tidak ada sisi manfaatnya, dan mungkin dianggap tak ada alasan kebaikannya. Tapi lagi-lagi itu banyak kebaikannya dari sisi supaya lebih mampu meningkatkan ibadah sebagai umat Islam. Kedua, ada faktor yang memang sangat ilmiah, ya. Hindari masa-masa itu, waktu malam dari mulai maghrib jangan di bawah tumbuh-tumbuhan, apalagi pohon-pohon yang besar, ya. Karena lagi-lagi saya ulang balik, di waktu itu mulai mengeluarkan pohon-pohon ini racun tumbuhan. Seperti itu. Lalu gini, Gus, ketika maghrib kan dikumandangkan azan, dan kebetulan waktu itu kita sempat bahas tentang manfaat azan, ya, Gus. Betul. Saya bisa menghubungkan ini, Gus, menghubungkan antara azan dengan kita dilarang keluar waktu maghrib. Apakah suara azan itu berpengaruh sama jin ketika waktu maghrib sehingga kita dilarang keluar? Mungkin pada saat itu jin-jin ini mendengar suara azan dan kocar-kacir mungkin, ya, Gus. Itu ada hubungannya nggak sama waktu maghrib? Ada. Jadi azan bila mana dikumandangkan waktu apapun, maghrib, isya, subuh, zuhur, asar, dan maghrib balik, itu memang sangat berpengaruh kepada bangsa jin, khususnya jin kafir, ya. Golongan setan. Jadi kalau jin muslim tidak cocok dan tak boleh kita kategorikan setan. Ya, seperti itu. Jadi memang saat dikumandangkan azan itu jin kafir itu tunggang langgang menjauh, dan dimungkinkan bila mana manusia, khususnya anak-anak kecil itu gentayangan melayap di waktu itu, ketabrak, dan saat jin kafir ini lari tunggang langgang mendengar azan, itu dalam sebuah penjelasan hadis yang sahih itu sambil terkentut-kentut buang gas, saking nggak nyamannya, saking merasa nggak enak lah pokoknya saat mendengarkan azan. Ya. Jadi ya mungkin dikhawatirkan kalau bahasa orang tua dulu mungkin nanti kesambet entah saat benturan dengan aktivitas bangsa jin yang tadi lari ke sana kemari. Tapi mungkin bisa jadi juga kesambet, ya, Gus. Bisa jadi nabrak-nabrak betul, gitu. Betul. Jadi larinya nggak tentu arah, namanya mendadak. Mendadak, dan memang seperti itulah aktivitas bangsa jin kafir. Ada lagi begini, Gus, tentang mitos larangan ketika kita dilarang keluar waktu maghrib. Nanti ada hantu atau jin, golongan jin suka menyembunyikan anak-anak dan membawa ke alamnya. Apa betul kira-kira, Gus? Itu ada sejarah, dan memang saya pun pernah
mengalami warga di sekitaran saya. Iya, Gus ya. Kalau bahasanya keselong. Kalau bahasa orang kita Jawa keselong. Ya. Si manusia ini, si anak ini dibawa oleh makhluk gaib di masa waktu itu, maghrib, ya, dan disembunyikan di alam jin. Dicarilah oleh keluarganya, oleh masyarakatnya. Bahkan sampai ada mitosnya dulu, sampai ditabuhkan alat-alat dapur, sampai segitunya. Supaya dilepaskan dan dikeluarkan ke alam kita balik. Seperti itu. Berarti banyak alasan kenapa kita dilarang keluar waktu maghrib. Betul, banyak alasannya. Cuma lagi-lagi mungkin dulunya tidak diuraikan sedemikian rupa sehingga anak-anak zaman sekarang menganggap sepele hal itu. Ya. Tapi saran saya jangan. Kita yang hidup di zaman akhir, abad modern seperti ini, larangan-larangan yang memang sudah dipesankan oleh orang tua, selagi itu memang fakta banyak kebaikannya, kita taati. Orang tua kan melarang hal apapun karena sayang pada anak-anaknya. Yang penting ketika kita dilarang, kita timbang banyak manfaat baiknya, ya udah turuti aja lah ya. Turuti, kita ikuti, kita taati. Ya, nggak ada lah orang tua yang mau menjerumuskan anak-anaknya atau keturunannya. Lagi-lagi semua landasannya karena sayang, karena cinta kepada keturunannya. Jadi mungkin cukup sekian Gus. Saya rasa karena memang cukup lah. Beberapa pertanyaan saya sudah terjawab. Alhamdulillah, ya semoga bisa menjadi manfaat untuk semuanya. Amin. Baik kita, anak-anak kita, cucu kita nantinya, ataupun sahabat-sahabat Kelana Masa di luaran sana. Ya, begitulah. Jadi gitu pemirsa Kelana Masa, alasan kenapa kita dilarang keluar di saat maghrib. Jadi banyak alasan-alasan. Yang pertama tadi karena memang tumbuhan mengeluarkan toksin pada jam di pergantian antara sore dan ke malam ya Gus ya. Iya. Yang kedua karena memang waktu ibadah. Yang ketiga memang karena pada saat itu jin berkeliaran, supaya disangsikan nantinya bisa berefek sama kita. Iya, Gus, ya. saat di luar rumah. Dan yang keempat tadi tambahan mitos tentang keselong. Tadi saya agak itu pernah terjadi Gus ya, di kampung kami. Mungkin saya agak penasaran ini nanti boleh. Saya usul mungkin ditaruh di video-video mediasi mungkin Gus ya, tentang keselong. Oke, pemirsa Kelana Masa, demikian obrolan saya bersama Gus Iman kali ini. Semoga informasi kali ini yang kami sajikan bisa membantu atau menambah informasi untuk pemirsa Kelana Masa dimanapun Anda berada. Akhirnya saya, Edi dan Gus Iman mohon pamit. Cukup sekian Gus ya? Insya Allah cukup. Oke, kita salam sama-sama Gus ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.